Hey, welcome back to Atrigo Channel bersama Frankie Kribo di sini. Nah, sahabat, saya berada di layar kaca Anda untuk menyampaikan informasi-informasi penting yang lagi hit. Nah, sahabat, apa yang saya akan sampaikan? Informasi ini datang dari dunia religius. Nah, ini menjadi satu populer atau jadi viral di dunia sosial media, sahabat. Nah, oleh karena itu, sahabat, saya membuat video ini untuk menanggapi atau memberikan dorongan atau encouragement kepada semua sahabat dimanapun Anda berada, supaya kita tetap bersabar dalam menanggapi satu informasi. Jangan sampai kita menelan mentah-mentah, tapi kita menanggapi dengan hati yang teduh, sehingga kita bisa membuat satu simpulan bahwa video tersebut adalah cara bagaimana seseorang menginfluence atau melakukan stimulus. Nah, ini sahabat, inilah yang saya mau katakan. Tapi sahabat, sebelum Anda menonton video ini, Anda boleh like video tersebut, subscribe, komen, tekan tombol lonceng. Jangan lupa bahwa tekan tombol lonceng itu akan memberikan notifikasi sehingga dapat mendukung saya untuk membuat video-video selanjutnya, sahabat. Lalu sahabat bisa share informasi ini atau video ini kepada teman, sahabat, dan lain sebagainya, sahabat, karena berita ini sangat penting, sahabat. Jangan terlewatkan, sahabat. Nah, sahabat, saya ingin menuju ke topiknya, sahabat. Nah, ini ada salah satu berita yang saat ini menjadi trending topik, bahwa di negeri kita ini lagi-lagi, sahabat, kaum ulama atau kaum religius lagi menjual informasi yang tidak fakta. Nah, sahabat, ini ada satu ustadz yang istilahnya dia mengatakan bahwa dia adalah seorang mualaf atau dulu dia memiliki keyakinan agama lain, yaitu agama Katolik. Imannya dia pada saat itu bahwa dia beragama Katolik. Nah, lalu dia berpindah ke agama Muslim, lalu dia menyandangkan gelarnya sebagai seorang ustadz. Nah, saat ini dia lagi ceramah di mana-mana. Nah, sahabat, tetapi dalam ceramahnya dia bukan membagikan informasi penting tentang kaidah atau tentang bagaimana ajaran Muslim sesungguhnya. Dia tidak mempelajari tentang ajaran agama Muslim sesungguhnya sehingga bisa memberikan khotbah atau homili atau informasi atau dakwah dan sebagainya berdasarkan Al-Quran atau ajaran dari kitab suci orang Muslim itu sendiri. Nah, ini menjadi salah satu pembicaraan atau polemik yang terjadi di negeri ini. Nah, oleh karena itu, sahabat, mari kita tanggapi video-video ini sehingga memberikan satu manfaat bagi kita. Jangan pakai kepala panas, tetapi menggunakan kepala yang dingin sehingga kita bisa merangkul setiap informasi yang masuk di dalam kepala kita. Jangan pernah kita membuat satu kesimpulan bahwa video ini memberikan suatu haters atau memberikan suatu provokatif dan sebagainya. Memang real provokatif, tapi tidak perlu kita harus menanggapi demikian. Nah, sahabat, tonton video ini, Anda akan memahami dan mengerti apa yang dikatakan saudara atau Ustadz Fauzan Al-Azmi. Itu nama yang dipakai saat ini. Silakan tonton video ini. Oke, saudara seiman mereka, yang seperti ini nih, yang menghancurkan kedamaian dan keberagaman umat beragama di Indonesia. Kita memperbaikinya susah dan lama sekali, kemudian dengan entengnya dirusak oleh beberapa kata saja. Buat Pak Ngustad, kalau tidak bisa bantu memperbaiki, tolong jangan merusak, please. Walaupun kita mayoritas dan sejauh ini tidak pernah ada konsekuensi yang jelas atas apapun tindakan kita pada minoritas, namun jangan seenaknya juga. Bukankah Anda percaya bahwa kezaliman sekecil apapun akan ada balasan di neraka? Alhamdulillah, saya memiliki nama asli agak unik. Uniknya karena memang saya terlahir bukan dari keluarga besar Islam. Saya terlahir dari keluarga besar Kristen. Nama asli saya, nama asal saya adalah Insinyur Yohanes Ignatius Sarjana Teologi. Nah, apa yang dikatakan
Ustadz Fauzan Al-Azmi. Dia mengatakan bahwa ketika dia berkeyakinan agama Katolik pada saat itu, nama baptisnya namanya adalah Insinyur Ignatius Yohanes STH. Nah, ini gelarnya luar biasa, dari insinyur dan ada belakangnya ada teknik ya. Nah, ini luar biasa, memiliki nama dan gelar yang sangat luar biasa, dan itu ketika kita berada di istilahnya di masyarakat, orang akan mengakui kita adalah orang hebat dan sebagainya. Ini luar biasa bagaimana cerita dari Ustadz Fauzan tersebut. Nah sahabat, ketika kita melihat namanya ya, ada Ignatius dan Yohanes, ini ada satu kejanggalan. Kalau bukan kalau tidak salah, Ignatius dan Yohanes. Nah, sebagai orang Katolik, saya penuh berkeyakinan Katolik, saya agamanya adalah Katolik, sahabat. Nah, makanya saya melihat video tersebut, lalu saya merasa suatu kejanggalan karena orang Katolik dalam hukum gereja, di mana pemberian nama, nah ini pemberian nama sahabat ya, pemberian nama kepada seorang pengikut yang mengimani Kristus dalam ajaran gereja Katolik. Ketika seorang bayi dibaptis, nah bayi yang dibaptis ini akan, setiap keluarga akan mencari nama yang sesuai dengan santo atau santa. Nah, di bulan apa anak tersebut lahir, misalnya di bulan Mei, maka ada satu santa yang namanya Santa Maria. Nah, itu diberi namakan anak tersebut dengan santanya, yaitu Santa Maria. Dan misalnya Maria Febriana, jadi ada Maria itu adalah santa, Febriana adalah nama yang diberi, artinya sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh keluarga, nama belakang. Tapi nama baptis itu sesuai dengan nama santa atau santo. Nah sahabat, kalau misalnya ada santonya, itu juga sama, berdasarkan tanggal bulannya di mana anak tersebut lahir, orang tersebut lahir. Nah, itu gereja memberikan nama berdasarkan ada urutan bahwa ini ada santo. Misalnya Yohanes, berarti Yohanes Julius bla bla bla. Nah, itu ada santonya dan ada penambahan nama belakangnya dan sebagainya dan marganya. Nah, itu sahabat, ini kembali lagi membahas tentang bagaimana penamaan orang Katolik berdasarkan hukum gereja atau hukum kanonik yang sudah dijalankan sudah berabad-abad sahabat. Jadi ini data yang disampaikan oleh saudara atau Ustadz Fauzan Al-Azmi ini adalah data hoax, karena saya merasa bahwa ini satu kejanggalan. Ada penamaan dua santo, yaitu Santo Ignatius dan Santo Yohanes. Nah, ini salah satu kejanggalan yang luar biasa. Memang bisa terjadi juga, tetapi saya menganggap ini satu kejanggalan karena orang Katolik bisa menyandang dua santo. Nah, itu sangatlah sangat tidak benar. Dan sahabat, kalau walaupun nama itu dengan dua nama pun itu pun mungkin ada satu dua orang, tetapi sahabat, saya yakin ini tidak benar. Tapi ada satu, misalnya bisa dia ambil dari nabi, atau misalnya Abraham itu adalah bapak bangsa. Abraham lalu ditambahkan dengan karena Abraham bukan santo ya, jadi kalau boleh dikatakan tidak ada orang Katolik mengenal tentang Santo Abraham. Nah, Abraham adalah dikenal dengan bapak bangsa, bapak segala bangsa. Nah, itu bisa disambungkan dengan Yohanes, misalnya Abraham Yohanes bla bla bla, atau Abraham Vincentius bla bla bla. Nah, itu boleh bisa dikatakan. Nah, itu tidak menjadi persoalan kalau buat saya. Tapi nah, di sini ada Santo Yohanes dan Santo Ignatius, itulah yang menjadi persoalan. Nah, sahabat, ini yang saya tanggapi supaya kita bisa memahami tentang apa yang dikatakan oleh Ustadz Fauzan Al-Azmi tersebut. Saya berangkat dari seorang ketua misionaris Kristen Indonesia pada tahun 2004 selepas dari pendidikan saya di IVS Injil Vatican School Roma Italia.
Saya 4 tahun di Roma, Italia mempelajari ilmu tafsir Injil dan ilmu teologi atau perbandingan agama. Kemudian saya terlahir sebagai anak tunggal, anak semata wayang dari pasangan rumah tangga yang bahagia dan sempurna, yaitu ayah kandung saya tercinta adalah Profesor Dr. Insinyur Ignatius Sastrawardaya, Master Teologi. Bapak saya untuk tahun ini adalah menjabat menjadi seorang kardinal dan sekaligus sebagai guru besar ilmu teologi di Indonesia. Kemudian ibu kandung saya tercinta adalah seorang penginjil atau seorang evangelis di gereja, yaitu Insinyur Maria Laura, Master Teologi. Dua-duanya beliau adalah lulusan dari Injil Vatican School Roma, Italia. Dan saya anak kandungnya, anak tunggalnya, mengikuti jejak beliau. Pada tahun 2000 lepas dari Undip, Universitas Diponegoro Semarang, saya berangkat untuk mendapatkan beasiswa dari gereja, yaitu dikasih kesempatan selama 4 tahun lamanya saya kuliah ada di Roma, Italia. Dan di tahun 2004 saya pulang ke Indonesia, disambut besar-besaran oleh Indonesia, karena pada tahun 2004 di Roma, Italia, khususnya di Injil Vatican School IVS, tahun 2004 itu saya menyandang gelar. Tahun 2004 itu saya menyandang gelar sebagai seorang mahasiswa terbaik pada waktu itu, yang pada akhirnya Indonesia memulai predikat negara yang luar biasa pada waktu itu. Dan akhirnya tahun 2004 itulah saya dilantik menjadi menjadi ketua misionaris Kristen Indonesia. Tugas utama saya dulu adalah menghancurkan Islam. Tugas utama saya waktu saya Kristen adalah menghancurkan Islam. Itu tugas saya dulu. Sekarang bukan, ya. Dulu, Pak. Masa sekarang udah berubah ganteng begini masih ngancurin, ya? Kebohongan lagi dalam ceramahnya Ustadz Fauzan. Dia mengatakan bahwa dia dan kedua orang tuanya, mereka menyandang kelulusan di sekolah atau universitas institusi di Roma Vatikan, namanya Injil Vatican School. Injil Vatican School. Nah, sahabat, ini ketika kita menelusuri universitas-universitas yang berada di Vatikan berdasarkan kepausan, nah universitas yang ada saya tahu, sahabat, adalah salah satu contoh Universitas Pontificia, Universitas Gregorian, atau ada satu lagi namanya Pontifical Universitas Urbanian. Yang ketiga adalah Pontifical Universitas Salesiana. Itu betul. Tapi ada memang orang Indonesia atau kaum diaspora yang belajar di Italia, di Vatikan. Ada satu universitas yang namanya Sapienza. Nah, itu memang banyak kaum diaspora, artinya orang-orang yang dari bangsa Indonesia yang belajar di Vatikan. Itu ada satu universitas, itu memang betul. Tapi universitas yang disampaikan oleh Ustaz Fauzan itu adalah hoax, karena itu tidak benar. Sekalipun ada, saya tidak pernah menemukan atau saya tidak pernah membaca ada universitas yang namanya Injil Vatican School, apalagi yang dikatakan namanya Injil Vatican School. Mana orang Italia tahu tentang Injil? Itu kan namanya bohong, sahabat. Tidak ada orang Italia mengatakan Injil. Nah, Injil itu diadopsi oleh bangsa Indonesia yang mengatakan Injil. Tapi orang Italia tidak pernah mengatakan Injil, ya. Nah, sahabat, ini satu kebohongan yang luar biasa, sahabat. Nah, oleh karena itu, sahabat, saya ingin mau mengatakan bahwa ini adalah ceramah-ceramah bohong, mengangkat berita-berita yang tidak benar untuk mencari popularitasnya dia. Tapi ini sangat memberikan satu image yang jelek
terhadap diri pribadinya dia, dan dia sudah menipu banyak orang atau sahabat yang beragama Muslim, kasihan. Nah, inilah menjadi satu polemik besar. Oleh karena itu di video ini saya menanggapi sehingga sahabat bisa melihat video yang saya tayangkan, yang saya upload di YouTube ini, menjadi satu ukuran atau barometer atau edukasi dalam kehidupan kita sehari-hari, menjadi refleksi bahwa iman kita itu jangan sampai kita permainkan, karena tanggung jawab kita dengan Tuhan, bukan tanggung jawab dengan manusia. Kalau tanggung jawab dengan manusia oke-oke saja, tetapi kita tanggung jawab dengan Tuhan, nah itu satu hal yang sangat berat, sahabat. Nah, oleh karena itu sahabat, saya katakan bahwa kita jangan jadi orang yang munafik, sahabat. Mari kita belajar menjadi orang-orang yang dewasa, orang-orang yang punya kepribadian yang luhur, dengan akidah atau dengan etika, attitude yang baik untuk membawa misi atau memberitakan kabar gembira tentang firman Tuhan, sahabat. Nah, sahabat, inilah ya saya merasa satu pikiran atau satu pemikiran baru bahwa bangsa ini kenapa banyak orang yang ingin mau memanipulatif pikiran-pikiran kaum awam, masyarakat yang tidak mengerti, seolah-olah mereka ingin menggiring kaum awam untuk meyakini setiap apa yang mereka sampaikan, untuk melevert atau mengangkat mereka ke salah satu titik yang jauh lebih hebat. Tapi itu satu kebohongan, kasihan. Nah, oleh karena itu sahabat, mari kita berpikir secara cerdas, berpikir secara komprehensif. Saya ingin katakan di video ini, jangan kita terprovokasi dengan berita-berita semacam ini. Anggap saja bahwa ini adalah bahan refleksi dalam iman kita, sehingga kita terus kuat dalam keyakinan kita, sahabat. Nah, tonton saja sahabat video-video yang saya tayangkan. Ya, itu dulu. Sekarang sudah nggak punya tugas itu lagi. 1 tahun saya menjabat Ketua Misionaris Kristen Indonesia, akhirnya berhasil dan sukses saya menghancurkan Islam. Nah, sahabat, saya tanggapi lagi apa yang Ustadz Fauzan katakan dalam ceramahnya. Dia mengatakan bahwa dia terlahir dari keluarga yang sempurna. Nah, keluarga yang sempurna, ya, sahabat, itu luar biasa. Dia mengatakan keluarga yang sempurna itu, saya merasa satu kebanggaan yang luar biasa bahwa orang bisa terlahir dari keluarga yang sempurna. Itu hebat, dahsyat, sahabat. Nah, sahabat, dia mengatakan bahwa ayah dan ibunya adalah pejabat gereja. Nah, pejabat gereja, sahabat. Nah, apa yang dia sampaikan dalam videonya, nanti sahabat bisa tonton. Pejabat gereja, sahabat, ayah kandungnya adalah berprofesi seorang profesor dan master teologi, bahkan menyandang gelar sebagai kardinal. Menyandang gelarnya sebagai kardinal. Nah, sahabat, kardinal, dalam kata kardinal, orang Katolik dimanapun Anda berada, Anda pasti tergelitik, tertawa terbahak-bahak, dan Anda bisa emosi. Tapi jangan emosi, sahabat. Ini cuma berita, ini cuma informasi, atau ini cuma ceramah yang disampaikan. Karena ceramah dalam jadi begini, sahabat, agama Kristen, Katolik, atau Protestan, atau Muslim, atau Hindu, Buddha, Konghucu, dan sebagainya, semua agama itu memiliki misi yang sama. Misinya adalah evangelisasi, atau misinya adalah membawa berita tentang ajaran yang mereka anuti, mengajak orang untuk mengikuti, sehingga pengajaran itu disampaikan dalam kata kerennya sebagai musafir
atau Exodus, keluar dan memberitakan kerajaan Allah atau firman Tuhan kepada semua orang, baik yang sudah mengikuti maupun yang tidak mengikuti, dan terlebih-lebih orang yang belum memahami tentang kehadiran Tuhan. Nah, itu yang berita ini disampaikan, pewartaan. Jadi tanda kutip pewartaan, misinya sama, adalah kedua-duanya dalam kata yang berbeda, pewartaan atau dakwah. Nah, kalau di musim mereka sahabat Muslim mengatakan dakwah, atau kalau di Kristen mengatakan pewartaan. Mereka kedua-duanya misinya sama, atau memberikan atau memberitakan. Nah, sahabat, dalam pemberitaan terkadang seringkali manusia tidak pernah berpikir tentang apa yang mereka sampaikan, hanya karena ingin mempopularitas dirinya, mengangkat suatu bahan yang tidak fakta, yang tidak konkret. Nah, inilah menjadi suatu pergumulan atau suatu perbincangan atau suatu perdebatan. Nah, oleh karena itu sahabat, saya mau katakan, saya mengajak sahabat dimanapun Anda berada, ketika Anda menjadi seorang religius, gunakan kapasitasmu untuk menyampaikan informasi yang benar. Dalam pengajaran tentang keyakinan kita sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, kita harus menyampaikan berita yang benar. Ketika orang memilih agama A, agama B, agama C, itu adalah personalitas, pribadi lepas pribadi. Jangan sampai kita mengabarkan berita-berita yang tidak benar, lalu setelah di research ditemukan berita yang tidak benar, dan itu akan mencelakakan diri kita sendiri. Apalagi di bangsa ini, di negeri ini, undang-undang melindungi kita dalam bertata bahasa, dalam berkomunikasi. Ada undang-undang yang mengatur tentang bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita berbicara. Nah, bagaimana kita menyampaikan informasi-informasi yang benar dan tidak. Nah, itu ada undang-undang. Nah, oleh karena itu sahabat, mari kita jaga komunikasi kita sehingga kita akan mendapat feedback yang baik. Ketika kita tidak menyampaikan informasi yang benar, maka feedback yang akan disampaikan oleh netizen akan menghancurkan diri kita dan membuat image kita akan hancur. Nah, sahabat, saya ingin tanggapi sahabat. Ada saya lanjut lagi tentang bagaimana dia mengatakan bahwa orang tuanya menyandang kardinal. Nah, sebagai orang Katolik dia akan tertawa terbahak-bahak. Bayangkan sahabat, kardinal itu mereka tidak menikah. Mulai dari bruder, romo, pastor, uskup, paus, para suster, biarawan-biarawati, mereka itu tidak menikah karena mereka punya kaul atau sumpah janji bahwa mereka tidak menikah seumur hidup. Nah, ini lagi-lagi Ustadz bohong. Dia bohong. Ini totally bohong. Karena dia mengatakan bapaknya seorang kardinal. Ini bohong, sahabat. Kardinal tidak pernah menikah, sahabat. Nah, walaupun kalau dia mengatakan bahwa benar bapaknya kardinal, tapi itu nonsen. Itu berita hoax, berita bohong. Informasi itu tidak benar, tidak real. Di Indonesia, kita barusan memiliki 3 kardinal. Kardinal yang pertama, yaitu di tahun 1967 diangkat dari salah satu keuskupan Semarang, ya, di tahun 1967. Namanya Justinus Darmo Juwono. Darmo Juwono. Justinus Darmo Juwono. Ini adalah salah satu kardinal pertama di tahun 1967 dari keuskupan Semarang. Lalu yang kedua, kardinal yang kedua adalah
Julius Riyadi Darmatamaja. Nah, itu diangkat tahun 1994. Nah, yang ketiga yang menjadi atau viral saat ini namanya sama, yaitu kardinal ketiga yang diangkat dari kebausan, mengangkat salah satu kardinal dari Indonesia, yaitu Bapak Ignatius Suharyo. Nah, sahabat, nama lengkapnya Ignatius Suharyo Harjo Mojo. Harjo ya. Harjo Mojo. Sorry, maaf, Ignatius, Bapak Ignatius Suharyo Harjo Mojo. Itu di tahun 2019 baru diangkat menjadi seorang kardinal. Nama ini dipakai oleh Ustadz Fauzan Al-Azmi ini, bahwa orang tuanya, ayahnya menggunakan penyandang kardinal yang notabene-nya tidak ada kardinal yang menikah. Ibunya pun menjadi seorang evangelis. Luar biasa, sahabat, ini kebohongan yang luar biasa. Dengan lulusan di sekolah Injil Vatikan tadi, mereka luar biasa. Nah, ini ada satu kebohongan yang luar biasa, sahabat. Oleh karena itu, sahabat, dalam video ini saya sampaikan bahwa ini berita yang atau ceramah yang disampaikan oleh Ustadz Fauzan Al-Azmi ini adalah total bohong, completely wrong. Sahabat, dimanapun Anda berada, nonton video ini, ulasan atau ceramah video sebagai berikut, sebagai bahan refleksi. Jangan kita memberikan satu judgement kepada setiap orang dengan menanamkan kebencian. Boleh komentar di video ini, komentar yang baik untuk membangun bangsa ini, sehingga bangsa ini memiliki rasa toleransi, rasa kebersamaan, solidaritas untuk menuju bangsa yang kuat dan hebat. Bangsa ini berdiri bukan hanya 1-2 orang yang merebutnya, tetapi seluruh rakyat Indonesia. Bahwa ketika kita ingat sejarah bagaimana Bung Karno bersama pahlawan-pahlawan lain, mereka memperjuangkan bangsa ini untuk merebut kemerdekaan, dan semua elemen dilibatkan, bukan hanya 1-2 orang. Nah, oleh karena itu, merebut kemerdekaan begitu susah payahnya, tetapi kita mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang tidak menyenangkan dan tidak terpuji, maka kita akan menjadi bahan cerita atau bahan omongan di dunia lain, bahwa bangsa yang cengeng, bangsa yang sangat ya, artinya kita gampang untuk diadu, gampang untuk diprovokasi, bangsa yang lemah, bangsa yang tidak kuat di mata dunia. Nah, oleh karena itu, mari kita tunjukkan bahwa kita, bangsa Indonesia, adalah bangsa yang berasas dengan Pancasila, bangsa yang berlandasan dengan Undang-Undang Dasar, dengan keyakinan, kepercayaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, itu sudah tercantum dalam sila-sila di Pancasila, dan itulah kita perlu merenungkan, memahami, menghayati, sehingga kita bisa membangun bangsa ini ke arah yang lebih baik. Jangan mempengaruhi, memberikan informasi dengan stimulus yang sangat provokatif, yang membuat atau meresahkan orang lain, melukai orang lain. Nah, dalam video ini saya mengajak sahabat, mari kita gandeng tangan, bersama-sama kita bangun pribadi kita, bangun bangsa ini dengan hati yang tenang,
membangun bangsa ini dengan penuh sukacita, membangun bangsa ini dengan toleransi yang tinggi, saling menghormati, saling mencintai, dan menyebarkan segala kebaikan, yaitu kasih kepada semua orang. Jangan pernah menggunakan kapasitas kita untuk menyampaikan informasi yang mempengaruhi kepada hal-hal yang negatif, dan itu akhirnya mencelakakan diri kita sendiri dan membuat resah kepada bangsa ini. Selamat menonton video, semoga sahabat bisa merefleksikan tentang video-video tersebut dan bisa menjadi satu ukuran atau barometer dalam menguji setiap keimanan kita sendiri, dan Anda akan mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, dan itu adalah pilihan sahabat. Sahabat, thank you sahabat, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di lain video nanti, akan video yang saya akan tayangkan lebih hit dan lebih